lahir Sukabumi 15 Januari 1973, bidang studi sosiologi, jurusan Usuluddin Dakwah, pendidikan S1 IAIN, hobi, sport dan musik, alamat Basarnas Cilacap. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali setelah kalian tadi sudah mendapatkan beberapa materi. Harapan saya secara pribadi tentu kalian di rumah sehat ya, pada sehat. Ya, terima kasih. Di situasi pandemi seperti saat sekarang ini, kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting, di mana apabila aktivitas kalian terganggu oleh kesehatan, maka tentu akan mengganggu pencapaian rencana dan seluruh tindakan yang akan kita laksanakan. Baik, oleh pengantar acara tadi sudah disebutkan, kenalan dulu untuk peserta PNS di rumah. Nama saya Haji Restu, lahir Sukabumi 15 Januari 1973. Jadi usia saya baru 27 tahun. Cie, ngomongnya. S1 dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau dulu IAIN sekarang berubah menjadi UIN atau UIN. Mengajar di SMA Negeri 1 Cilacap dari tahun 2000. Sekarang 2021, berarti 20 tahun lebih. Terus no bagi kene mah ieu karasep para panitia dan guru-guru muda. Baik anak-anakku di rumah, materi yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang yaitu tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Yang saya garis bawahi adalah kata ramah. Sekolahnya tidak perlu saya jelaskan, anaknya pun tidak perlu saya jelaskan, ramahnya ini. Ramah dalam bahasa Sunda kenaon sih? Hartosna. Ada panitia juga yang berkumpul di sini. Ramah dina bahasa Cilacap naon ramah? Teh nu ngawaler teh peserta teh. Bangun sararenya. Siap tidak? Siap tidak. Nyebut siap tidak nanti beri nyangkere kena bantah. Sok atuh diwaler. Ramah dina bahasa Sunda naon artosna? Sopan, imut, cici. Tidak perlu banyak penjelasan sebetulnya. Kalau kalian sudah tahu makna ramah dalam bahasa Sunda, maka kalian akan paham seperti apa sekolah yang ramah terhadap siswanya.
sekolah yang ramah anak itu sekolah yang penghuninya banyak senyum, atau apakah sekolah ramah anak itu yang penghuninya banyak tertawa? Itu judes. Bisa iya, bisa tidak, karena senyum merupakan salah satu prinsip untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Kalian bisa bayangkan jika waktu pertama kali nanti masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Ciracap, ningali senior sareng guru-guruna teu seuri teu imut balem we mararanyun, kira-kira disebut sekolah apa? Sekolah kudes. Disebut lagi sekolah kudes senau mete sariri. Makanya ada jadwal salam, senyum, sapa. Salam, sapa, senyum. 3S. S yang lain silakan ciptakan. Baik. Sebagai tambahan intelektual kalian, dari definisi tentang sekolah ramah anak bisa dicatat di rumah, silakan, bahwa sekolah ramah anak adalah lembaga pendidikan yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, dan memiliki budaya lingkungan hidup yang memberikan jaminan memenuhi dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, atau bully. Duh, menyampaikan kenapa orang penokannya. Sekolah ramah anak yaitu sekolah yang melindungi hak-hak dan kewajiban siswa. Itu pendeknya. Kita ambil sekarang salah satu titik agar tidak terlalu jauh pembahasannya, yang lebih sesuai dengan usia dan keadaan saat ini. Usia kalian yang di antara 15-16, kita sering mendengar istilah bully. Ada panitia di sini. Panitia, bully itu apa? Merendahkan, penindasan. Apalagi penganiayaan, apalagi mengejek, menghina. Kesimpulannya bully itu penindasan. Bully itu penindasan. Ini yang sering terjadi di kalangan anak muda. Apabila bully ini terjadi di sebuah lembaga pendidikan, maka jelas sekolah tersebut merupakan sekolah yang tidak ramah. Kalau sudah tidak ramah, maka jelas kenyamanan akan hilang. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan, gurunya, siswanya, tata usahanya bisa melakukan dan menjalankan tugasnya sebagai pengajar, dan siswa bisa melakukan tugasnya untuk belajar apabila nilai-nilai kenyamanan akan hilang. Salah satunya nyaman belajar itu apabila memang di sekolah diciptakan sekolah yang ramah terhadap warganya, sekolah ramah anak. Bully ada perbedaan dalam bahasa Sunda. Aya nu disebut ngagonjak. Kalau bully itu tujuannya menyakiti,
Kalau kalian dengan teman sok siling ledek tak? Pasti. Kita dengan teman kadang-kadang siling ledek. Itu termasuk bully bukan? Itu termasuk bully, tapi tujuannya untuk menyakiti bukan? Bukan. Nah ini yang harus dibedakan. Kalau dengan teman silih ejek, masa dengan CS itu bully, tapi tujuannya tidak menyakiti, malahan untuk membuat lebih akrab. Tapi kalau bully, tindakan kekerasan yang memang tujuannya menyakiti dan mungkin dilakukan secara terus-menerus. Bully itu ada 3 bentuk. Ada bully yang bersifat fisik, ada bully yang bersifat verbal, ada bully yang bersifat relasional. Bully yang bersifat verbal, bully yang bersifat kata-kata, menghina, meledek, si hidung sia, si demes sia, si naudenya, si gelis ya, padahal goreng. Ih, si hidung sia, padahal bodas. Maka diulang di Cilacap sok aya geuningan sikapu. Tuh cenah sikapu ditinggali teh aduh ka hideung. Nah itu bully. Itu bully verbal. Yang kedua bully fisik. Tadi si mancung, si demes, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan fisik tubuh. Yang ketiga, bully relasional. Bully relasional. Bully relasional ini biasanya berbentuk pengucilan, dikucilkan. Coba panitia ataupun yang di rumah, kalian dalam satu kelas biasanya suka ada siswa yang mengucilkan diri, ada nggak? Ada. Pertanyaannya, kunaon kamu mengucilkan diri? Tidak percaya diri. Mungkin karena tidak percaya diri. Terima kasih. Satu set saya. Dimas. Bagas. Iya, Kang Bagas, terima kasih. Mungkin karena anak tersebut tidak percaya diri. Apalagi penyebabnya? Ketika seseorang di kelas merasa dikucilkan. Ayo. Karena perlakuan kita terhadap dia, betul. Maaf, kalau di kelas itu kan kemampuan intelektualnya berbeda. Ya, kemampuan intelektualnya berbeda sehingga kadang-kadang muncul perbedaan sikap. Kalau saya sebagai guru biasanya, tapi memang secara naluri begitu. Siswa yang paling dikenal itu 2, 1 yang pintar, 2 yang kurang pintar, sanes bodoh. 1 yang pintar, 2 kurang pintar. Yang tengah-tengah biasanya tidak terlalu dikenali. Nah ini sumber bully juga. Dan tindakan-tindakan bully ini bukan hanya bisa dilakukan oleh siswa terhadap siswa, tapi juga bully bisa dilakukan oleh guru terhadap siswa atau sebaliknya siswa terhadap guru. Untuk itu seluruh warga sekolah harus memahami tindakan-tindakan atau penyebab-penyebab faktor yang bisa mengarah kepada tindakan bully, sehingga nanti bisa muncul sekolah yang ramah anak. Ini selanjutnya, dalam rangka menciptakan sekolah ramah anak, maka beberapa prinsip harus diketahui. Yang pertama, hilangkan sikap diskriminatif, sikap diskriminasi, sikap yang membeda-bedakan. Guru tidak boleh membeda-bedakan mana murid kesayangan, murid setengah disayang, dan murid yang tidak disayangi. Ini diskriminatif, membeda-bedakan.
Secara psikologis, apabila sikap membedakan atau diskriminatif ini berlangsung lama, maka akan mengakibatkan tekanan emosi bagi siswa yang merasa terpinggirkan, terisolir, termarginalkan. Nah, ini prinsip yang pertama. Hilangkan sikap-sikap diskriminatif. Yang kedua, prinsip yang kedua, mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya pelayanan siswa, pelayanan guru dan juga tenaga kependidikan atau tata usaha, segala sesuatunya dilakukan untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap siswa. Prinsip yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya guru dan tenaga kependidikan melakukan proses bimbingan dalam rangka menciptakan kemampuan siswa bagaimana dia kelak bisa hidup setelah keluar dari lembaga pendidikan. Yang keempat, penghormatan terhadap pemikiran siswa. Artinya pendapat siswa ditampung, karena kadang-kadang apabila pendapat siswa tidak dihargai, ini akan mengakibatkan tertahannya potensi yang dimiliki oleh siswa, tidak akan terekspos. Prinsip yang kelima, pengelolaan yang baik. Artinya ini pengelolaan yang terbaik atau pengelolaan yang baik ini dilakukan oleh pimpinan sekolah. Ini prinsip yang kelima. Nah, selanjutnya bagaimana konsep untuk menciptakan sekolah yang ramah anak yang kita ciptakan sebuah agar mudah rumusnya barisan, BARISAN, barisan. B, yang pertama, bersih. Sekolah yang bersih secara fisik, bersih secara nurani atau rohani. Ketika kalian masuk pertama kali ke sekolah ini, lihat lingkungannya. Apakah masih banyak rumput yang bergoyang? Kang Dimas, seri ada rumput yang bergoyang. Bergoyangnya karena rumputnya tinggi, tidak pernah dipotong. Bersih. Yang kedua, A, BA, A aman. Apakah ketika kalian masuk ke sekolah ini merasa terancam? Kalau merasa terancam, berarti sekolah ini belum menjadi sekolah yang ramah anak. Dan ini pernah terjadi dan sering terjadi, sampai ada siswa yang keluar dari SMA Negeri 1 Cilacap misalnya karena merasa takut oleh senior, atau kumang sudin mau asian kumang sudin, merasa takut, merasa tidak aman. Yang ketiganya R, barisan, R, ramah. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah R, I, indah lingkungannya. Apalagi SMA Negeri 1 Cilacap saat ini menjadi Geopark School ya, Semanik Geopark School, satu-satunya sekolah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi pilot project sekolah yang diberikan kepercayaan sebagai promo tentang geopark. SMA Negeri 1 Cilacap. Tentu untuk menciptakan sekolah seperti ini, maka seluruh warga sekolah harus memiliki visi yang sama, memiliki keinginan yang sama bagaimana sekolah kita menjadi go internasional, bukan hanya dikenal di kecamatan, kabupaten, provinsi, tetapi juga dikenal oleh dunia.
Yang keempatnya, yang kelima ya, S, sehat. Sehat. Sehat kita bisa lihat dari fasilitasnya. Kantin, WC, tempat sampah, dan lain sebagainya. Barisan yang keenam, A, asri. Lihat lingkungannya. Mudah-mudahan dengan beberapa proyek yang akan dilakukan oleh pimpinan sekolah ini, kita akan melihat sekolah kita menjadi sekolah yang asri, di mana pojok-pojok sekolah bisa dihuni oleh para siswa, perpustakaan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu N, barisan, N, nyaman. Nyaman merupakan kata terakhir ketika hati dan perasaan, pikiran sudah betah, maka muncul nyaman. Kalau sudah nyaman, biasanya orang enggak pergi, betah dengan situasi yang ada. Nah, itu barangkali yang ingin Bapak sampaikan tentang materi sekilas sekolah ramah anak. Sebagai tugas terakhir, ada tugas nih untuk para peserta PNS di rumah. Kalian silakan membuat video pendek dengan durasi 5 menit saja lah. Kalau 10 menit terlalu panjang, tolong panitia ini disosialisasikan nanti ya. Membuat video pendek maksimal 5 menit dengan tema stop bullying. Kalian bisa pakai berbagai aplikasi ya. Silakan, aplikasinya banyak. Dibuat sedemikian rupa, apakah mau berbentuk cerita atau bisa berbentuk promo, apa saja bentuknya. Kumpulkan